Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Masih pada semangat nggak pembelajaran hari ini? Harus tetap semangat ya. Baik, sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, ketua kelas coba dipimpin untuk pembacaan doanya. Amin. Selanjutnya, hari ini Ibu mau absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, di antara kalian masih ada yang ingat gak materi minggu lalu itu tentang apa? Iya benar, tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu gak kalian khalifahnya itu siapa saja? Iya benar. Yang pertama itu ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua itu ada Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga itu ada Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, hari ini Ibu akan mau menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, cermin akhlak Rasulullah. Yang pertama itu ada proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua itu ada prestasi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Baik, yang pertama tadi itu ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun 77 hari. Proses pengangkatannya yaitu semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menitip pesan atau menunjuk siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya. Sehingga sepeninggal beliau terjadi perselisih paham antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Untuk kaum Ansor itu, Sa'ad bin Ubadah menawarkan diri dari golongan mereka. Yang kemudian untuk kaum Muhajirin, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah sebagai pemimpin. Abu Bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan tetap bersamanya dalam kondisi apapun. Sehingga yang pantas menjadi khalifah yaitu dari kaum Muhajirin. Umar bin Khattab menolak atas usulan dari Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakarlah yang pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah melalui musyawarah, disepakati oleh Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah karena ada beberapa kesepakatan, yaitu Abu Bakarlah orang yang pertama mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua itu Abu Bakarlah orang yang menemani Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, Abu Bakarlah yang sangat gigih melindungi orang yang memeluk agama Islam. Dan yang terakhir itu, Abu Bakarlah yang mengimami sholat ketika Nabi Muhammad sedang sakit. Setelah sepakat, Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar, lalu diikuti Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam seluruhnya. Abu Bakar menamai dirinya sebagai Khalifatur Rasul atau pengganti Rasul. Yang kedua itu ada Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 73 hari. Sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya.
Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Khudair al-Ansori, Sa'id bin Zaid, serta sahabat-sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim dengan serempak. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya agar ketika sepeninggal beliau tidak ada perselisihan di antara kaum umat Islam untuk masalah khalifah. Keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Islam, sehingga mereka secara beramai-ramai membaiat Umar sebagai khalifah. Dengan demikian, keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri, namun persetujuan umat Islam semua. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai Khalifatul Rasul atau pengganti Rasul, tetapi sebagai Amirul Mukminin atau pengurus urusan orang-orang Muslim. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai Khalifatul Rasul atau pengganti Rasul, tapi sebagai Amirul Mukminin atau pengurus urusan orang-orang mukmin. Yang ketiga itu ada Khalifah Utsman bin Affan. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 11 tahun 223 hari. Ketika Umar sakit keras karena tertikam oleh budak Persia, beliau membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tugas tim formatur memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Abdurrahman bin Auf dipercaya sebagai ketua tim formatur. Setelah Umar bin Khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat. Empat orang anggota mengundurkan diri menjadi calon khalifah, sehingga tinggallah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan menghadapi kesulitan, karena berdasarkan pendapat umum bahwa masyarakat menginginkan Utsman bin Affan sebagai khalifah, sedangkan di antara calon penggantinya, Umar bin Khattab, terjadi perbedaan pendapat, di mana Abdurrahman bin Auf cenderung mendukung Utsman bin Affan dan Sa'ad bin Abi Waqqas cenderung memilih ke Ali bin Abi Thalib. Hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Yang terakhir itu ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun 224 hari. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung, siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan? Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam kecuali mereka yang pro ke Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khalifah. Dia melihat situasi kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Menurut beliau, situasi ini harus diatasi dan dibereskan terlebih dahulu sebelum membicarakan tentang kepemimpinan. Namun, desakan sangat kuat. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib menerima tawaran sebagai khalifah. Selanjutnya, Ibu mau menjelaskan tentang prestasi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin.
Prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu ada memerangi orang murtad, yang kedua itu memberantas nabi palsu, yang ketiga pengumpulan dan penulisan ayat Al-Quran, dan yang terakhir itu ada memperluas wilayah dakwah. Selanjutnya ada prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama itu mendirikan beberapa departemen dalam pemerintahan. Yang kedua itu ada mengatur dan menertibkan pajak. Yang ketiga, mendirikan pengadilan. Yang keempat, mendirikan Baitul Mal. Yang kelima, mencetak mata uang. Dan yang keenam itu yang terakhir, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender Hijriah. Selanjutnya ada prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama itu ada memperluas dakwah Islam. Yang kedua, mengganti gubernur-gubernur yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Ketiga, memperbanyak nas Al-Quran. Yang keempat, membangun bendungan. Yang kelima, ada membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan tata negara. Yang keenam, membangun angkatan laut. Yang ketujuh, membangun jalan-jalan dan jembatan untuk mempermudah proses berdakwah. Yang kedelapan, mendirikan masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi yang di Madinah. Selanjutnya itu ada prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada Islam tersebar hingga di wilayah barat India. Yang kedua, mengganti para gubernur serta memberantas pemberontak yang membangkang Islam. Yang ketiga, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Demikian penjelasan materi hari ini. Apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak paham? Kayaknya kalian sudah paham tentang materi hari ini ya. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Baik, selanjutnya Ibu akan memberi tugas yaitu meresum materi pada hari ini dan dikumpulkan ke Google Classroom. Selanjutnya, ketua kelas memimpin pembacaan doa setelah belajar. Amin. Terima kasih ketua kelas. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.